Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamin Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-95 sampai dengan 96. Ayat yang ke-95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Fadallallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Ayat yang ke-96, darajati minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kanallahu ghafurur rahima. Yaitu beberapa derajat darinya, ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat 95 sampai dengan 96 maksudnya, tidaklah sama orang yang berjihad di antara kaum mukminin dengan mempersembahkan diri dan hartanya dengan orang yang tidak keluar berjihad dan tidak berjuang melawan musuh-musuh Allah. Hal ini merupakan anjuran untuk keluar berjihad dan dorongan kepada hal tersebut juga ancaman dari bermalas-malasan dan tidak ikut serta tanpa ada alasan yang benar. Adapun orang-orang yang memiliki uzur seperti orang sakit, orang buta, pincang, dan yang tidak memiliki apapun untuk mempersiapkan dirinya berperang, maka mereka itu tidaklah termasuk dari orang-orang yang tidak ikut serta tanpa uzur. Barang siapa yang termasuk dalam kelompok itu, namun ia ridho dengan ketidakhadirannya dan tidak berniat ikut berjihad di jalan Allah, sekiranya tidak ada penghalang dan tidak pula ia berbisik kepada dirinya untuk berjihad, maka sesungguhnya ia termasuk dalam kelompok orang yang tidak ikut serta tanpa uzur. Dan barang siapa yang bertekad untuk ikut berjihad di jalan Allah, sekiranya tidak ada penghalang dan ia berharap serta berbisik kepada dirinya untuk ikut serta, maka ia termasuk dalam kelompok orang yang ikut berjihad. Karena niat yang kuat apabila diikuti oleh kondisi yang memungkinkan, baik perkataan maupun perbuatan orang itu akan diposisikan dalam posisi orang yang berbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan tentang keutamaan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak ikut serta berjihad dengan satu derajat, yaitu kemuliaan dan keutamaan tersebut adalah dalam bentuk global. Kemudian Allah menegaskan hal tersebut dalam bentuk yang lebih rinci, menjanjikan ampunan bagi mereka yang datang dari Rabb mereka dan rahmat yang meliputi segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan, dan derajat yang dirincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis beliau yang kuat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Inna fil jannati mi'ati darajah ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. Adaha Allahu lil mujahidina fi sabilih. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat. Jarak antara setiap 2 derajat adalah seperti antara langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Ganjaran yang telah disiapkan oleh Allah tersebut untuk amal berjihad serupa dengan yang ada dalam surat As-Saff dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin adn dzalikal fawzul adim wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnul Maryam al hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatum min bani Israila wa kafara ta'ifah fa'ayyadnahu allazina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. As-Saff ayat 10 sampai dengan 14. Perhatikanlah betapa indahnya perpindahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih tinggi darinya. Sesungguhnya hal itu merupakan peniadaan akan persamaan. Yang pertama, antara seorang mujahid dengan selainnya, kemudian Allah menegaskan keutamaan seorang mujahid atas seorang yang tidak ikut serta berperang dengan satu derajat. Kemudian Allah berpindah kepada penyebutan akan keutamaannya dengan ampunan, rahmat, dan derajat. Perpindahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih tinggi ketika sedang mengutamakan dan memuji atau perpindahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih rendah darinya ketika sedang memberikan celaan dan hinaan adalah merupakan ungkapan yang paling indah dan paling menyentuh. Demikian pula apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan sesuatu atas sesuatu yang lain, sementara setiap dari kedua hal tersebut memiliki keutamaan. Maka Allah menjaganya dengan cara yang menyebut keutamaan yang mencakup bagi kedua perkara tersebut untuk menjaga agar tidak ada seorang pun mengira bahwa hal itu merupakan celaan terhadap hal yang tidak diutamakan. Al-Mufaddal alaih. Sebagaimana Allah berfirman di sini, wa kullan wa'adallahul husna. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan sebagaimana Allah juga berfirman, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka, Dawud dan Sulaiman telah kami berikan hikmah dan ilmu. Al-Anbiya ayat 79. Oleh karena itu, seyogianya orang yang mencari keutamaan di antara beberapa orang, kelompok, dan pekerjaan agar memahami poin ini. Demikian juga seandainya ia berbicara tentang pencelaan terhadap beberapa orang atau terhadap ucapan-ucapan, ia menyebutkan suatu hal yang menunjukkan adanya kesamaan saat pengutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain, agar tidak ada prasangka bahwa orang yang diutamakan itu telah memperoleh kesempurnaan. Sebagaimana jika dikatakan bahwa orang-orang Nasrani lebih baik dari orang-orang Majusi, sebaiknya ia juga berkata bahwa setiap dari kedua pihak itu adalah orang-orang kafir. Pembunuhan itu lebih keji daripada penjinahan. Namun, setiap dari kedua hal buruk itu merupakan kemaksiatan yang besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tatkala Allah menjanjikan orang-orang yang berjihad dengan ampunan dan rahmat yang datang dari dua nama Allah yang mulia, yaitu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah menutup ayat ini dengan kedua namanya tersebut seraya berfirman, wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.